Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Semoga dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di pertemuan ambalan di hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 atau di penghujung bulan atau nanti di awal bulan. Kenapa kita sekarang mengadakan Zoom meeting? Ada beberapa hal yang mesti disampaikan terkait program kita di pertemuan selanjutnya, itu tentang pelantikan. Sebelum kita melakukan pelantikan, ada metode yang berbeda. Kalian bisa lihat di layar, ada area pengembangan atau area aspek yang mesti dicapai oleh seorang ambalan atau seorang kepramukaan di ambalan Siliwangi Fatmawati khususnya. Area pertama itu langsung pada intinya saja, kompetensi yang mesti dicapai oleh kalian atau kompetensi akhir. Sekarang kompetensinya adalah pertama, area pengembangan spiritual. Secara garis besar, area pengembangan spiritual merupakan area bidang keagamaan, tentunya agama kita masing-masing. Mulai dari penguatan karakter diri dari agama kita, kemudian pemahaman teoretik tentang agama kita, sampai pada aplikatif di lapangan dari agama kita. Bisa dilihat, area pengembangan spiritual punya maksud pengembangan yang berkaitan dengan pengetahuan yang mendalam dan pemahaman kekayaan spiritual, keagamaan dan kepercayaan. Kita percaya adanya Tuhan, kita ada aplikatifnya. Gimana aplikatifnya? Muslim, percaya ada Tuhan. Aplikatifnya sholat, zakat, puasa, naik haji bagi yang mampu, dan seterusnya. Kemudian tujuan pengembangan spiritual pramuka penegak, membantu memperdalam dan memperkuat keimanan. Nah, setelah kita tahu teori, kita aplikatifnya, ada muncul penguatan dalam diri. Oh, semakin kuat iman, semakin takwa, rajin sekolah, rajin ibadah, jauhi perbuatan yang sia-sia. Itu tujuan akhirnya. Sasarannya tentu aplikatif semuanya. Ada menghormati agama dan kepercayaan orang lain, tidak mengganggu, tidak menuntut hak kita terhadap agama orang lain, tidak juga sebaliknya. Misal pertemuan hari Minggu ada yang tidak bisa hadir karena ibadah, jangan hujat, jangan dihina. Kita kasih kelonggaran, cari waktu yang tidak mengganggu sama-sama keagamaan kita. Kemudian mampu menyampaikan rasa syukur yang meningkatkan keimanan, berterima kasih, saling memuji, tidak menghina. Awas, jangan menghina tapi memuji. Kemudian melaksanakan kewajiban agama secara teratur, sholat, kemudian ke gereja, atau nanti ke vihara, dan lain sebagainya. Ini standar kompetensinya. Kompetensi akhirnya adalah tadi, taat beribadah, mengamalkan ajaran agama, kemudian apalagi menghormati agama dan kepercayaan orang lain. Kompetensi dasar untuk masing-masing tingkatan. Nah, untuk Bantara yang akan kita capai nanti adalah, lihat di Bantara ini, mampu mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bernilai spiritual. Contoh, misalnya Mera sebagai Radani, nanti mengajak teman-temannya untuk melakukan sholat duha, misal. Memfasilitasi, mulai dari memberi jadwal, memberi rundown tentang pada saat duha kita ngapain aja, zikirnya, ngajinya. Nah, itu merupakan bentuk dari persiapannya. Melaksanakannya, jadi imamnya mungkin, mengajak salah satu guru agama untuk jadi bimbingan keagamaannya, itu melaksanakan kegiatan-kegiatannya yang bernilai spiritual. Itu contohnya. Kalau yang lain, misalnya mengajak teman sekelas, kemudian teman sebangkunya atau teman bermainnya, itu merupakan dari kompetensi dasar yang mesti dicapai oleh seorang pramuka penegak Bantara dari bidang keagamaan, area spiritual. Kemudian ada area pengembangan emosional. Ini yang penting dan mendasar. Karena emosional ini sangat berbeda-beda, tidak bisa kita pukul rata. Setiap orang punya kondisi masing-masing. Bisa dilihat pengertiannya adalah pengembangan yang berkaitan dengan perasaan dan bagaimana cara mengungkapkan emosi. Sikap dan perilaku seorang mencerminkan keseimbangan dan kematangan emosi dalam mencapai dan memelihara kebebasan diri. Emosi dan perasaan merupakan bagian dari kehidupan yang membantu pembentukan pribadi seseorang. Kemudian kondisi dari perubahan anak menjadi seorang remaja juga mengakibatkan terjadinya pengembangan emosi. Nah, sekarang kalian pada fase ini, dari mana anak-anak berubah menjadi seorang remaja, nanti beranjak dewasa. Kemudian perlunya penghargaan atas sebuah pribadi yang utuh, yang tidak dianggap remeh dan dihargai atas segala pendapatnya merupakan kebutuhan remaja. Contoh, pada saat Mera memimpin rapat, pada saat Mera memimpin ambalan,
bagi anggota yang lain mengungkapkan pendapat sekalipun berbeda, sekalipun agak keras karena perbedaan itu jangan dihujat, tapi ucapkan terima kasih atas sarannya. Terima kasih atas perhatiannya. Akan muncul penghargaan dan akan muncul feedback positif bagi yang melakukan tanya jawab. Bisa dilihat di paragraf terakhir, saat ini banyak cara seorang remaja mengekspresikan emosi dan perasaannya. Salah satunya melalui media pertemanan, bisa status WA, Facebook, Twitter. Biasanya cara mengungkapkannya ini bagi orang-orang yang merasa belum bisa berbicara atau speak up di luar. Jadi merasa khawatir di luar menyinggung orang lain, dia lebih berani di sosial media. Di Facebook, di WA, status, dia bebas ngomong apa aja, dia bebas melakukan apa saja. Tapi ketika di umum, dia bingung mau ngapain. Nah, itu salah satu pengembangan emosional yang nanti kita coba capai di pramuka penegak ini. Tujuannya dari area pengembangan emosional ini adalah membantu pramuka penegak untuk menumbuh kembangkan perasaan dan pengungkapannya secara wajar, menghargai perasaan orang lain, serta dapat mengelola emosinya dengan baik. Dalam arti sederhana, seorang pramuka penegak itu mampu menempatkan posisi dirinya pada tempat yang ideal. Contoh, sebagai siswa, ya tempatkanlah diri sebagai seorang siswa. Kemudian nanti berada pada posisi sebagai alumni, berarti tempatkan diri sebagai alumni. Sasarannya adalah mampu menjalin komunikasi baik antara anggota keluarga dan masyarakat sekitarnya. Jadi awas, setelah nanti melakukan proses bimbingan kepenegakan dalam bidang bantara, dalam tahap bantara, tidak ada istilah gue gedek sama dia, nggak ada istilah aku benci sama dia, nggak ada istilah diam-diaman, nggak ada istilah saling memendam perasaan karena tidak suka. Itu tidak sesuai dengan sasaran kita. Itu tidak berhasil nanti bantaranya. Karena harus mampu berkomunikasi dengan baik, kemudian mampu mengendalikan emosi diri dan emosi orang lain. Kemudian menghargai pendapat orang lain. Tadi ketika diskusi, ketika mengobrol, prinsip dasar pertama ketika berkomunikasi dengan orang lain adalah jangan memotong pembicaraan orang lain jika itu tidak mendesak. Kemudian standar kompetensinya yang dicapai adalah, lihat, mampu menentukan sikap dan gaya hidup serta merencanakan masa depan dan pekerjaannya. Nah, ini yang paling penting. Setelah kalian mengembangkan emosi, setelah kalian menguasai emosi, kalian bisa secara dewasa menentukan masa depan gue mau jadi apa. Masa depanku mau seperti apa. Aku nanti mau jadi bagaimana. Nah, itu nanti kamu harus ciptakan. Di penegak bantara mampu berkomunikasi dengan orang tua, bicara dengan orang tua, belajar ngobrol, belajar berkomunikasi, jangan kaku, jangan penakut. Kemudian mengendalikan emosi dan berpikir secara logis, mampu menyampaikan pendapat, dan menerima perbedaan pendapat dengan tidak menyinggung perasaan orang lain. Kemudian, area pengembangan sosial. Area pengembangan sosial secara harfiah itu merupakan pribadi yang berkaitan dengan kepercayaan. Nah, ini, rasa percaya dari orang lain pada kita. Kemudian, ketergantungan terhadap orang lain serta membangun kemampuan untuk bekerja sama dan memimpin. Pengakuan terhadap remaja sebagai individu merupakan wadah belajar untuk mengungkapkan perasaan dan eksistensi diri kepada orang lain dengan cara yang benar dan santun. Jadi di pengembangan sosial ini ada maksud di dalam sebuah paragraf ini, kalian diharapkan mampu membuat diri kalian itu tampil, membuat diri kalian itu terlihat oleh orang lain bahwa pramuka silpat ini berbeda daripada anggota yang bukan pramuka silpat. Itu dengan cara memunculkan diri dengan cara yang benar dan santun, berpakaian rapih, wangi, sopan, kemudian taat, tugas kemudian teratur, dan lain sebagainya. Itu bentuk memunculkan diri pada area pengembangan sosial. Tujuan pengembangan sosial adalah membantu pramuka penegak dalam mengembangkan hubungan sosial dengan teman. Nah, ini cara berkomunikasi dengan teman. Tolong kakak minta jangan bersikap seperti saya ini bisa segalanya. Itu hilangkan jauh-jauh. Orang sombong itu melihat orang lain kecil. Dirinya tidak sadar bahwa dirinya dilihat orang lain juga kecil. Itu prinsip sombong sebetulnya, ya. Jangan berperilaku sombong dan merasa segala-galanya. Lihat, tujuannya adalah mengembangkan hubungan sosial dengan teman. Kemudian ada kemandirian, ada kerjasama, ada kepemimpinan, dan solidaritas. Sasarannya mampu bekerja sama, kemudian mematuhi aturan kelompok. Nah, ini
Di Pramuka Silpat punya aturan, tolong diatuhi, diikuti, kemudian peduli terhadap orang lain dan lingkungannya. Ini berhubungan dengan adiwiyata, dengan kita. Area pengembangan intelektual. Ini juga tidak kalah penting, di mana pengembangan yang berkaitan dengan kemampuan berpikir, berinovasi, dan menggunakan informasi dalam situasi yang berbeda. Pada dasarnya, setiap anak memiliki kemampuan intelektual yang diartikan sebagai kecerdasan. Sifat intelektual tidak melulu tentang teoretik, tapi bisa juga dengan praktek. Orang pintar matematika belum tentu dia pintar tentang pioneering, juga sebaliknya. Sasarannya adalah mampu menghimpun dan memproses informasi. Nah ini. Kemudian berinovasi dan berkreasi. Nah ini kreativitas kalian dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kayak sekarang nih kita ngezoom, mengaplikasikan pengetahuan yang dimilikinya. Tadi contoh keagamaan ya. Orang paham manfaat duha, orang tahu tata cara salat duha, orang tahu hafal doa duha, ya diaplikasikan. Sholat, mengajak orang, berjamaah, baca bareng-bareng, itu bentuk dari aplikasi pengetahuan. Kalau tidak diaplikasikan, berarti pengetahuannya hanya sebatas perpustakaan saja dalam otaknya. Mampu mensosialisasikan teknologi tepat guna pada masyarakat. Contoh hal sederhana, HP. HP itu punya fungsi sekarang semua orang tahu banyak banget. Bisa buat komunikasi, bisa buat belajar, bisa buat nonton, bisa buat lain macam sebagainya, bisa ngobrol orang jarak jauh seperti ini. Itu bentuk dari sasaran nanti setelah kalian belajar tentang pengetahuan intelektual dalam SKU. Di kompetensi dasar bagi seorang penegak bantara, bidang pengembangan intelektual adalah mampu memilih bidang pengetahuan yang diminati untuk menunjang cita-citanya. Nah ini, bagi yang udah kelas 12, ini kalian harus memahami bahwa saya ini pengetahuannya matang di mana ya. Saya suka nih tentang psikologi. Oh, berarti tujuannya ada tentang psikologi, BK, dan lain sebagainya. Yang terakhir, itu area pengembangan fisik. Nah ini, kalau fisik, pengembangan yang berkaitan dengan anggota dan organ tubuh manusia. Kemudian, tujuannya tumbuh kesadaran diri, sehat, bersih, serta memiliki kemampuan fisik yang prima sesuai dengan kondisi. Nah, nomor poin 5 ini sangat tepat dengan kondisi kita sekarang. Kemudian sasarannya mampu menjaga, memelihara tubuh. Oh, sadar tubuh saya ini tidak sehat. Oh, tubuh saya ini harus sehat dan sebagainya. Minum, makan tidak boleh lewat dari jam 8 malam. Kemudian pagi olahraga, bangun jam 4, jam 5 pagi. Terus kemudian jogging, mandi, sarapan. Tujuan akhirnya bagi seorang bantara adalah mampu melindungi kesehatan dan menerima kondisi fisiknya. Contoh, mohon maaf. Apabila sekarang kondisi fisiknya ada yang tidak tinggi, kemudian terlalu rendah, kemudian itu jangan dihianati, jangan aing mah badan kecil, udah hitam, gembul, hidup lagi. Jangan seperti itu. Itu bentuk terbaik dari Tuhan bagi kita, bentuk terbaik Tuhan yang kita berikan untuk diri kita. Oke, kita syukuri, kita maksimalkan fisik tersebut. Sebagai apa fungsinya fisik tersebut? Kita mesti paham hal-hal seperti itu. Itu merupakan capaian terakhir dari seorang penegak bantara. Terima kasih. Semoga kita dalam keadaan sehat, tetap aktivitas, tetap semangat, positive thinking. Kemudian insya Allah tidak lama lagi kita akan bertemu di sekolah dalam kondisi bebas dari COVID-19 atau virus corona. Ya, amin ya robbal alamin. Sebelum mengakhiri proses pertemuan ambalan kita hari ini, kita menutup ambalan dengan sebuah doa. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini tidak sia-sia, ada manfaat positif bagi kita di kemudian hari. Kemudian menjadi pembelajaran bagi kita bahwa pramuka ini alangkah hebatnya kalau dibina, kalau digunakan dengan positif. Sebelum mengakhiri proses pertemuan ambalan hari Sabtu ini, kita berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih hari ini. Semoga lancar aktivitasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.